Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah hari ini. Oh ya, sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih atas kesukaan teman-teman sudah ingin mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Di sini sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan hari ini dilancarkan dan diberi kemudahan sampai akhir kegiatan. Siapa yang mau memimpin? Boleh? Ayo, silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, seperti yang tadi sudah kakak singgung di awal kegiatan, itu kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum. Tapi udah ada yang pernah mengikuti belum bimbingan kelompok? Belum. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok itu apa dan tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri apa ya. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang akan kita bahas nanti. Adapun untuk tujuan bimbingan kelompok itu memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik bahasan di berbagai aspek kehidupan, serta diharapkan dari teman-teman sekalian dapat berani menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat dari anggota kelompok lainnya, serta dapat percaya diri untuk mengungkapkan ataupun berbicara di depan muka umum. Oke, dapat dipahami? Oke. Selanjutnya di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan cara pelaksanaannya yaitu duduk setengah lingkaran ataupun duduk melingkar. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Tujuannya agar setiap anggota dari kelompok itu dapat saling bertatap muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi sama satu sama lainnya dan dengan mudah untuk menanggapi dari setiap pendapat ataupun argumen dari anggota kelompok lainnya. Oke, sebelum itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam kegiatan ini. Yang pertama di sini teman-teman diminta untuk kesukarelaannya dengan untuk menyampaikan pendapat ataupun argumen yang teman-teman pahami, yang teman-teman ketahui tentang materi yang akan kita bahas nanti. Dan teman-teman juga di sini diminta untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, seperti saat nanti teman-teman ada yang berpendapat ataupun ingin menanggapi pendapat teman lain, teman-teman bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu saya akan mempersilahkannya. Oke, teman-teman juga di sini tidak boleh berkata kotor, tidak saling mengejek satu sama lain, dan saling menghargai pendapat teman lainnya. Di kegiatan ini juga teman-teman tidak perlu khawatir akan masalah pribadi yang akan disampaikan nanti saat pelaksanaan kegiatan ini, karena di sini kita mengharapkan adanya kerahasiaan, menjaga rahasia dari setiap anggota kelompok. Dapat dipahami? Oke, setelah adanya pengertian ini, teman-teman ada yang ingin tanyakan dulu nggak tentang mengenai bimbingan kelompok itu? Apa ada yang masih dibingungkan dari teman-teman? Sudah paham? Sudah paham? Nah, kakak kan belum kenal sama kalian nih ya. Jadi kita perkenalan dulu ya. Jadi perkenalan yang ini, teman-teman menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, serta lagu favorit kalian dan alasan mengapa kalian menyukai lagu tersebut. Oke, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Faza Izzatun Nuha, biasa dipanggil Faza. Lagu favorit saya yaitu Cermin Tiwurai. Kenapa saya suka cermin? Karena di situ mengajarkan sebuah
arti kita itu tidak boleh terlalu egois. Kita tidak boleh terlalu mementingkan keinginan kita sendiri. Lebih aware, lebih perhatian lagi ke lingkungan sekitar kita. Oke, di setelah itu mulai dari laki-laki atau perempuan? Laki-laki dulu, berarti dari sebelah kanan saya. Biasa dipanggil Dan. Ya. Lagu favoritnya nggak ada? Nggak suka, berarti nggak suka itu dong dengerin lagu. Kita juga nggak ngerti terlalu ada Biasanya yang suka denger itu di yang berulang-ulang kali apa? Lagu apa? Nggak ada juga. Jadi lagu apa aja kayak yang suka? Oke. Selanjutnya? Nama saya Panjangin, biasanya nama Sapi, nama lagunya, nama penyanyinya, Rock Sampai. Kenapa bisa suka lagu itu? Karena bisa dikatain adrenalin. Oh, adrenalin dalam hal Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin Nurul Rahman, bisa dipanggilkan. Lagu favorit saya See You Again. See You Again Hah? dari band apa? Tadi. Kenapa suka See You Again? Enak. Enak aja. Oke, nggak ada yang lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Danendra Farhanto, biasa dipanggil Faris. Lagu favorit saya ialah Bertata di Atas Tanah Mereka. Kenapa tuh? Karena mengisahkan tentang kemerdekaan Israel ke Palestina. Woi, hebat. Oke, dari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Rokiska, di Indonesia Reza. Saya ibu, karena kita nggak bisa hidup tanpa sendiri. Betul, kita tidak bisa hidup tanpa ibu. Kalau kita sudah kehilangan ibu, pasti semua rasa hampa ya kan ya? Oke, lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra. Kepada saya, Menongkrong. Dari Tulus, kenapa suka menongkrong? Oh, rekomendasi dari teman. Berarti kalau dari kamu sendiri, itu juga. Kenapa bisa suka sama menongkrong? Enak aja. Jadi selanjutnya. perkenalkan, nama saya Daniel Siti ini, bisnis Indonesia. Lalu nama saya Provinsi Gunung dari Gunung. Ya, kenapa Alhan? Nanti kalau SDW itu Ya. Tapi tahu kan arti dari talking room? Oke, selanjutnya. Jadi favorit saya hadir, kondisi suaranya juga itu. Saya suka lagu itu karena menjadi emosi. Meningkatin emosi. Kenapa tuh? Kenapa suka meningkatkan emosi? Oke, bagus ya meluapkannya dengan lagu. Nah, biar kita saling mengenal, saling hafal lagi, terutama saya biar saling hafal, kita bermain game serangkai nama. Dimulai dari Kaliza, nanti Kaliza menyebutkan namanya, kemudian Salsa menyebutkan nama Kaliza, baru Salsa, seterusnya begitu ya. Nanti sampai Faris. Oke, jadi enggak dari Kaliza ke Faris aja, bisa nanti Kak. Misalkan kayak gini, Kaliza, nanti kan Kaliza, terus Faris, nanti Faris menyebutkan Kaliza Faris, habis itu nanti akan Kaliza Faris akan menjadi itu seterusnya begitu ya. Faris Danendra. Reza Faris akan berbeda Faris akan sakit. Berbeda Faris akan sakit ya. Kaliza Faris akan Santipean Kaza. Beda Faris Akan sakit Kean dan pada nada Kaliza Faris akan Santipean Kaza Nazwadanya. Kenza Faris akan sakit yang pada nada. Nah, kayaknya anak perempuannya masih ada yang lupa ya. Kita main game sedikit yuk. Jadi tepuk nama kalian sama kayak tadi, menyebutkan nama kalian. Habis itu nanti kalian nembak salah satu dari anggota kelompok kalian secara random. Habis itu nanti yang tertembak menyebutkan namanya dan menyebutkan nama anggota yang lain yang belum
Dapat kami? Kita cukup kami. Saja. Saking. Kita rebutan dong itu. Oke deh. Udah kalian mengenalkan ya. Oke, selanjutnya Kakak akan mengulangi penjelasan mengenai kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok? Suatu layanan dan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaat dinamika kelompok, keaktifan kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang akan kita bahas nanti. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok itu memperoleh informasi dan pemahaman dari topik bahasan di berbagai aspek kehidupan, serta diharapkan kalian sebagai anggota kelompok dapat berani menyampaikan dan menanggapi pendapat ataupun argumen dari anggota kelompok lainnya. Kemudian dapat percaya diri untuk berbicara di depan muka umum. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bimbingan kelompok tentang karir. Adapun judul dari saya yaitu tentang Hello Future. Ada yang tahu apa itu Hello Future? Ya, Hello Future. Judul lagu dari siapa? Ya. Oke. Tapi tahu nggak arti Hello Future itu apa? Hello Future itu apa artinya? Halo masa depan. Berarti kita akan membahas tentang masa depan, yaitu merencanakan tentang karir teman-teman semuanya ya. Oke, dari sini teman-teman, apa sih yang teman-teman terpikirkan saat teman-teman mendengar kata karir? Dengan usaha, pencapaian yang mencapai dengan usaha. Oke, coba ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan dari Pada itu kayak pekerjaan, jabatan, sebuah pekerjaan dan dulu itu kayak kalau sebuah jabatan tertinggi di suatu pekerjaan ya. Oke, baik. Coba kalau dari Arkan, apa sih karir? Kesuksesan. Oke. Kesuksesan dalam mencapai masa depan berarti ya. Oke. Kalau dari Kariza sendiri, apa sih karir itu? Suatu pengusaha, berarti tentang jabatan juga ya. Ada lagi yang belum yang menyampaikan pendapatnya tentang karir? Coba Syakir, apa karir itu? Boleh. Bisnis. Karir adalah sebuah bisnis yang akan dicapai pada saat masa depan berarti ya. Oke, ada lagi? Yang perempuan ada lagi yang belum? Azwa. Apa karir itu? Karir itu soal yang mencapai tujuannya Oke, mencapai tujuan sampai akhir. Kalau dari Faris sendiri apa sih karir? Menurut saya karir itu adalah prestasi. Prestasi. Kalau dari Kean? Usaha. Karir adalah sebuah usaha. Usaha untuk mencapai masa depan, kesuksesan masa depan. Oke. Jadi karir itu berkaitan dengan pengembangan diri seseorang dan menjadi bagian penting dalam kesuksesan hidup seseorang. Benar seperti kata Kian dan teman-temannya yang lain. Perencanaan karir, menurut teman-teman penting nggak sih kita untuk merencanakan karir? Penting. Seberapa pentingnya Kak menurut teman-teman kita untuk merencanakan karir?
Penting banget ya. Kalau teman-teman tidak merencanakan karir, bagaimana tuh? gagal dan gagal susah apa yang kita pikirkan. Oke, berarti akan gagal dan berantakan gitu ya sedepannya. Kalau dari anak laki-laki, nganggur. Oh, betul juga ya, kalau kita nggak merencanakan karir pasti akan nganggur ujung-ujungnya karena kita nggak tahu mau ngapain dan mau apa gitu yang dikerjakan pada masa depan gitu ya. Dari menurut kalian karir dan perencanaan karir berkaitan kuat nggak sih? Sangat berkaitan ya. Nah, kalau tentang minat nih, pasti kalian punya minat masing-masing dong. Nah, apa sih minat itu? Keinginan. Kalian punya minat kan? Apa minat kalian? Kalian berminat dalam hal apa atau bidang apa? Coba dari Kean. Usaha. Kean berminat dalam bidang usaha. Usaha apa aja? Belum tahu. Kalau dari Syakir, toko kue, berminat untuk mempunyai toko kue. Oke. Kalau dari Arkan, jago futsal. Kalau dari Faris, Saya usaha. usaha. Berarti sama kayak Kean ya. Nah kalau Kaliza, menjadi dokter, berarti Kaliza berminat dalam bidang kesehatan ya. Oke, kalau dari Salsa mengajar, berarti minatnya ke anak-anak atau ke pendidikan. Ke pendidikan. Kalau dari Daniel bidang seni, berarti nanti depannya untuk mau jadi seniman ya. Nah kalau dari Nazwa seni juga, berarti nanti bareng-barengan ya. Nah, kalau bakat, kalian punya bakat gak nih? Tahu gak sih bakat itu apa? Sesuatu yang kalian miliki dan yang kalian kembangkan saat ini. Nah, apa tuh? Coba kalau dari Nazwa. Bakat Nazwa apa? Lukis. Salsa? Bakat salsa apa? Salsa biasanya kalau di waktu luang suka mengerjakan apa? Oh, dekor. Oh, dekor. Kalau dari Paris, apa? Bakat Paris? Saya menggambar dan main piano. Menggambar dan main pianika. Kalau dari Kea, bakat Kea apa? Hah? Oh, oke. Nah, kalau dari Kaliza, masak. Oke. Nah, kalau dari Syaki, main game. Oke. Kalau salsa, Daniel. Baca novel Arkan. Bola. Berarti dari 7 teman-teman ini minat dan bakatnya tidak sesuai ya, hanya Arkan aja yang sesuai. Oke, nggak apa-apa, karena masih SMP juga, nanti bisa dikembangkan lagi waktu depannya waktu SMA. Nah, di sini saya mau menanyakan tentang tujuan dari perencanaan karir. Menurut teman-teman apa sih tujuan perencanaan karir? Itu sukses. Kalau dari Najwa, sukses juga. Kalau dari Akan, tujuan perencanaan karir, sukses juga. Semuanya sukses atau ada yang pendapat lain? Syaki apa? Biar gak nganggur. Oke, ada lagi? Selain sukses dan biar gak nganggur, Paris boleh? Membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Betul. Ada lagi? Dari kalian mungkin? Nggak ada. Berarti menurut kalian tujuan merencanakan karir itu sukses, membanggakan orang tua dan agar tidak nganggur ya. Tapi di sini ada pendapat ahli, menurut Bila, tujuan perencanaan karir itu meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri seseorang. Biar kita itu sadar dan paham apa sih pentingnya merencanakan karir dan penilaian diri kita sendiri. Nah, yang kedua ada mencapai kepuasan pribadi. Kalau misalkan tujuan dari perencanaan karir kita sudah tercapai, pasti puas dong, ya kan? Nah, yang terakhir itu mempersiapkan diri untuk masa depan.
Kemudian faktor perencanaan karir kalian itu dipengaruhi oleh siapa? Diri sendiri. Kalau dari Syaki diri sendiri. Kalau yang lain keluarga, orang tua, keluarga, lingkungan sekolah berarti termasuk teman juga. Ada lagi? Faris apa? Saya diri sendiri. Diri sendiri juga. Oke. Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungan sekitar ya. Berarti termasuk ke dalam faktor eksternal. Adapun kalau faktor internal itu yaitu seperti yang tadi, dipengaruhi dengan bakat minat dan juga nilai-nilai kehidupan dan inteligensi dan pengetahuan yang akan kalian ketahui nantinya. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah. Bagaimana cara kalian menyusun perencanaan karir kalian? Dari SMA berarti kalian menyusun SMA Jadi kalau dibandingin dulu kalau dulu bisa ini langsung lanjut ke kuliah. Oke, berarti kalau dari Najwa akan mulai menyusun perencanaan karir Najwa mulai dari SMA. Oke, ada lagi kalau yang selain SMA atau punya pendapat lain? Yang dari selain atau semuanya sama dari SMA? Menyusun perencanaan karir kalian. Sejak kapan kalian akan menyusun perencanaan karir kalian? Dari sekarang. Ada lagi? Dari Kaliza? Dari sekarang juga. Kalau dari Liam? Dari sekarang juga. Kalau Faris? Setelah lulus MTS. Setelah lulus SMP berarti ya? Iya. Kalau Arkan? Sama dari sekarang. Dari sekarang juga. Dan Ian? Dari sekarang juga. Kalau Bisa Salsa? Oke, berarti ada yang setelah lulus SMP, ada yang dari sekarang ataupun waktu SMA. Nggak perlu waktu SMA juga, ataupun sekarang atau nantinya. Yang penting kita sudah tahu apa yang akan kita ambil, apa yang akan kita lakukan untuk masa depan. Oke, langkah-langkah kalau menurut pendapat ahli, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk merencanakan karir. Yang pertama, menilai diri kita sendiri. Apakah kita siap, apakah kita mampu untuk melakukan kegiatan tersebut, apakah kita mampu akan menjalani aktivitas tersebut. Kemudian ada menetapkan tujuan karir. Sesuai dengan tujuan karir kita, perencanaan karir kita nantinya. Lalu ada menyiapkan rencana-rencana lainnya. Yang terakhir ada melaksanakan rencana-rencana tersebut. Selain itu, ada pun langkah-langkah perencanaan karir yaitu mengenali bakat. Kalian sudah kenal belum sama bakat kalian? Sudah kan, tadi kan sudah kenal. Di situ memperhatikan minat kalian, kemudian memperhatikan kepribadian kalian. Sanggup gak untuk melakukan itu? Siap gak untuk melaksanakan itu? Selanjutnya ada memperhatikan kesempatan karir. Kan gak semua peluang karir itu pasti akan kita dapatin kan? Pasti ada kuota-kuotanya kan? Nah, kita harus memperhatikan kesempatan karir itu. Dan yang terakhir itu memperhatikan gaya hidup. Sesuai gak sama gaya hidup kita? Apakah balance sama kehidupan kita dengan karir kita masa depan? Oke. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita kali ini? Sudah dapat dipahami? Oke. Sebelum kita membicarakan topik komitmen, apa ada games? Gamesnya itu selfie games. Jadi teman-teman mempersiapkan satu gaya selfie. Coba dipikirkan dulu, satu gaya selfie yang untuk kalian ya, untuk teman-teman. Gak boleh sama, kalau bisa sih gak boleh sama ya, semoga ya. Nanti gamesnya itu teman-teman, misalkan saya akan memperagakan gaya saya. Nanti saya akan menunjuk secara acak gaya Syaki misalkan. Nanti Syaki akan memperagakan gaya Syaki dan menunjuk
anggota kelompok lainnya secara acak. Kalau bisa jangan hanya cowok-cowok aja ataupun cewek-cewek aja, Saki ke cewek, cewek ke cowok, oke? Dapat dipahami? Sudah dapat gayanya? Coba dari Paris gayanya mau kayak gimana? Begini, kayak Paris. Nah kalau Arkan begini, oke. Kalau Syaki kayaknya mau kayak gimana? Bebas gimana aja. Begini, oke. Kalau Kian, nggak boleh sama. Nanti kita sama gitu ya, biar meriah. Coba Kian. Tangan gantung. Oke, kalau Najwa begini. Oke. Tadi Faris begini, Kian begini, Kian akan begini, Syaki begini, Kian tangan gantung, Najwa jempol gini ya, jempol gini. Oke, kalau Danian begini, kalau Salsa begini. Ayo coba diingat-ingatin kayak teman-teman ya kalau Kalizan begini. Oke deh. Nih, tadi Faris, nih perhatikan, Faris begini, Arkan begini, Saki begini, Kian begini, taruh tangannya di kantong. Kalau Najwa begini jempol, kalau Dania tadi begini. Terus kalau Salsa tadi walk. Kalau apa namanya Kaliza ini kakinya di sila ya. Nah kalau aku begini. Oke, coba sekarang peragakan gaya kalian masing-masing begini. Gaya kalian. Gimana tadi Arkan gayanya? Nah, oke. Mulai dari aku ya. Yuk. Dari Arkan. Enggak, Nazwa. Gini. Siapa? Oh, Faris mah begini. Oke, lanjut Faris. Kaliza. Boleh nggak usah. Oke, dapat tadi. Begini. Sekarang coba komitmennya, aku mau dengar komitmennya. Komitmen dari sebelah kiri aku nanti muter ke kayak mulai dari Najwa. Komitmen Najwa apa? Ini saya sukses. Layan. Selanjutnya saya nanti selalu saya mau masuk sama ini buat ngambil jurusan kita, lalu nanti ngambil jurusan ini. Ngajar. Kalau kali selanjutnya lulus dari MTS mau langsung ambil jurusan IPA, langsung ambil jurusan perawat. Oke, nanti maksudnya perawatan ya. Kalau dari Paris? Ya, saya selanjutnya ini habis dari MTS saya ke sekolahnya atau SMA lah. Iya. Ambil jurusan IPS, ambil bidang usaha. Oke, dari Arkan. Bagian orang tua. Bagian orang tua. Oke, simpel udah apa. Dari Saki? Disiplin sama bangun selamat. Dari yang terakhir. Komitmen untuk masa depannya. Saya sudah lulus dari sini mau ambil SMP.
Pak, ambil jurusan otomotif, habis itu langsung buka usahanya. Buka usahanya. Usaha bidang apa aja berarti ya nantinya. Oke. Nah, di sini kakak mau minta pesan dan pesan kalian untuk menyampaikan pesan dan pesan kalian. Dimulai dari Kaiser. Pesan dari Kaliza mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, kalau ada pesannya nggak? Senang dan Kaliza berharap untuk menjadi lebih baik dia. Selanjutnya Faris. Ya, kesan buat kegiatan ini itu alhamdulillah senang, dan pesannya adalah jagalah selalu persahabatan di antara kita. Kalau sebetulnya kita itu adalah saudara seiman. Oke, dari Dania. Dan meningkatkan komunikasi. Terus pesannya meningkatkan komunikasi dia. Dari Kian. Kesan Kian mengikuti kegiatan ini bagaimana? Oke, kalau itu pesannya ya. Nah, kalau pesan Kian, perasaan Kian setelah kegiatan ini senang. Oke, kalau dari Najwa. Senang, misalnya semoga kerja. Amin. Dari Salsa. Senang. Senang juga pesannya. Senangnya Dapat. Kan? Pesan-pesannya apa? Nah, pesannya pesan dari kegiatan kita hari ini ataupun untuk akan lakukan ataupun untuk anggota kelompok yang lain. Terserah. Untuk masa depan semoga performanya dari Amin. Nah, terakhir dari Saki, pesan-pesan Saki. biasa Biasa aja. Sangat simpel ya udah. Oke. Baik, kita sudah di ujung kegiatan, sudah di akhir kegiatan. Nah, setelah kalian mendapatkan topik pembahasan mengenai apa tadi? Karir, tentang perencanaan karir dan sudah menyampaikan pesan-pesan. Lalu di sini kita akan melanjutkan kegiatan dunia kelompok ini pada di minggu yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, dan di tempat yang sama. Oke, baik. Kita tiba di penghujung kegiatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di awal tadi kita sudah dibuka dengan doa, maka di akhir akan kita tutup dengan doa pula. Boleh dipimpin sama anak laki-laki selain Faris? Siapa yang secara sukarela? Doanya? adalah dimulai. Oke, baik. Alhamdulillah, alamin, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Sebelum saya menutup, saya akan membagikan gambaran sebuah kepuasan anggota kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Boleh tolong lihat? Nanti teman-teman bisa diisi, dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, baik. Saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.